Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Safira Kamalia Ramadhani dari mahasiswa dari UINHAS Jember, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan latihan soal bunga sederhana. Berikut soalnya. Oke, kita mulai mengerjakan untuk yang nomor 1A. Kita pertama kali harus mencari apa yang diketahui. Untuk nomor 1A yang diketahui ada present value atau P sebesar 3 juta rupiah, R atau suku bunga 12% atau 0,12, dan T atau waktu itu 12 bulan atau 1 tahun. Dan yang ditanyakan adalah berapa future value-nya atau dalam setahun. Nah, pertama kali untuk mencari future value kita perlu mencari bunga dalam setahun terlebih dahulu. Bunga dalam setahun atau bisa disingkat SL itu rumusnya P dikalikan dengan R dikalikan dengan T. P sama dengan 3 juta, lalu R sama dengan 0,12 dan T-nya 1. Dan hasilnya bunga setahun adalah 360.000. Setelah itu baru kita bisa mencari future value-nya. Future value-nya adalah present value atau PV ditambah dengan bunga dalam setahun. Jadi 3 juta ditambah dengan 360.000. Totalnya adalah 3.360.000. Sebenarnya ada cara cepat untuk menentukan future value tanpa mencari bunga terlebih dahulu, yakni ada rumusnya FV sama dengan PV dikali 1 plus R dikali N. N di sini adalah periode. Jadi PV-nya 3 juta lalu dikali 1 ditambah R-nya yakni bunga 0,12 dan lalu N yakni periodenya 1 tahun. Jadi 3 juta dikali 1,12, hasilnya sama yakni 3.360.000. Hasilnya sama kan antara cara cepat dan cara menggunakan bunga. Selanjutnya kita mencari untuk yang jawaban nomor B. Yang diketahui adalah future value atau FV sebesar 3.400.000. Lalu T-nya sama 12 bulan atau 1 tahun, dan R-nya juga sama 12% atau 0,12. Selanjutnya yang ditanya adalah berapa PV atau present value-nya. Nah, jawabannya untuk mencari present value atau
atau PV, rumusnya adalah future value atau FV dibagi 1 plus R dipangkatkan N. Nah, kita tulis untuk future value-nya ada 3.400.000 dan dibagi 1 ditambah bunganya 0,12 dan N 1. Dan jawabannya adalah 3.035.714 rupiah. Jadi, kesimpulannya yang paling menguntungkan dari keduanya, jika kita bisa memilih antara keduanya, antara mendapat 3 juta di muka atau mendapat 3.400.000 di tahun ke depan, kita harusnya memilih yang pilihan kedua, yakni yang 3.400.000. Kenapa? Karena jika kita memilih pilihan pertama, tahun depan kita hanya akan mendapatkan sebesar 3.360.000. Sedangkan jika kita memilih yang kedua, tahun depan sudah dipastikan kita mendapatkan 3.400.000, di mana nominal ini lebih besar dari pilihan yang pertama. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk nomor 2 yang diketahui P-nya sebesar 60 juta dan R-nya sebesar 9% atau 0,09, dan untuk T-nya kita perlu mencari terlebih dahulu. Untuk T yang diperoleh dari hari aktual, diperoleh dari jumlah hari aktual. Ini untuk T bunga tetap dan bunga bankers ruler. Cara perhitungannya, karena bulan Mei, kita mulai dari bulan Mei pertama, itu ada bulan Mei dari tanggal 1 sampai 31 Mei itu ada 30 hari. Lalu lanjut ke bulan Juni ada 30 hari juga, dan sampai 4 Juli. Jadi bulan Juli ada 4 hari. Total harinya adalah 64 hari. Selanjutnya kita bisa menghitung T untuk bunga tepatnya dengan menggunakan rumus jumlah hari, jadi 64 dibagi jumlah hari dalam setahun. Karena di soal kita menggunakan tahun kabisat, jadi jumlah hari dalam setahun ada 366. 64 dibagi 366 ada 0,174 bla bla bla. Kita bulatkan aja menjadi 0,175. Selanjutnya untuk T bunga bankers rule, kita rumusnya hampir sama, yakni jumlah hari dibagi dengan 360. Hasilnya 0,1777 bla bla bla, kita bulatkan menjadi 0,178. Selanjutnya kita harus mencari jumlah T hari biasa. Ini rumusnya sedikit rumit, yakni 360 buka kurung tahun kedua kurangi tahun ke-1 ditambah 30 buka kurung bulan kedua min bulan ke-1 ditambah hari kedua min hari
ke 1. 360 karena tahunnya masih sama, yakni 2020 dan 2020. Dan untuk bulannya ini bulan Juli atau bulan 7 dikurangi bulan Mei atau bulan 5, ditambah untuk harinya yakni tanggal 4 dikurangi tanggal 1. 360 ini jadi 0, jadi 0. Terus ditambah 30, 7 kurangi 5 yakni 2. Jadi 30 dikali 2 sama dengan 60, ditambah 4 kurangi 1, 3. Jadi jumlah harinya 63. Untuk T bunga biasanya adalah 63 kita bagi dengan 360, yakni 0,175. Selanjutnya yang ditanyakan pertama itu bunga tepat, yang kedua bunga Banker's Rule, dan yang terakhir bunga biasa. Nah, untuk bunga tepat yang pertama kita jawab bunga tepat terlebih dahulu. Rumus bunga tepat itu sama seperti rumus bunga biasanya. P dikalikan R dikalikan T. P-nya sebesar 60 juta. Dikali R-nya 0,09 dikali T. Tadi T untuk bunga tepat sebesar 0,175. Dan jawabannya adalah sebesar 944.262,30 rupiah. Ini jawaban bunga tepat. Selanjutnya kita mencari bunga Banker Rules. Rumusnya juga sama, yakni P dikali R dikali T. P sebesar 60 juta. Kita kali dengan R 0,09 dan T-nya, T untuk bunga Banker Rules kita ada 0,178 dan hasilnya adalah sebesar 960.000 rupiah. Selanjutnya kita ini 960.000 rupiah ini bunga Banker Rules. Dan selanjutnya ada bunga biasa. Rumusnya masih sama, yakni P dikali R dikalikan T. Untuk P-nya 60 juta. Dikali R-nya 0,09 dikali T-nya untuk bunga biasa 0,175. Totalnya adalah 945.000 rupiah. Nah, jika teman-teman teliti, kita bisa lihat di bunga tepat dan bunga biasa sebenarnya ada persamaan di rumus, yakni 60 juta dikali 0,09 dikali 0,175, tapi di hasil menjadi berbeda. Kenapa? Karena sebenarnya saat menghitung bunga baik itu bunga tepat, bunga Banker Rules atau bunga biasa, untuk T-nya kita menghitung menggunakan yang paling tepat dan akurat. Jadi kita menghitung bukan dari hasil
ini sebenarnya bukan hasil pembulatan, yakni hasil yang benar dari 64 dibagi 366 atau 64 dibagi 360 atau 63 dibagi 360. Hasil yang paling tepat tanpa dibulatkan. Makanya dari sini kita bisa ini meskipun rumusnya sama tapi hasilnya berbeda. Itu dikarenakan T untuk bunga tepat dan T untuk bunga biasa, jika kita tidak membulatkan itu hasilnya berbeda juga. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya harap dengan penjelasan tadi teman-teman bisa paham bagaimana cara mengerjakan soal tentang bunga sederhana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.